Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita berada di kandang, dimana kandang ini kandang domba, yang dimana pada video-video sebelumnya kita bicarakan mengenai manfaat dari beternak domba. Nah, salah satu manfaatnya dari beternak domba adalah panen pupuk semacam ini. Nah, ini adalah kotoran kambing yang belum jadi pupuk tapi ini sudah proses menuju terbentuknya pupuk, tapi yang jelas ini belum matang, belum siap lah untuk dikatakan dari sebuah pupuk. Nah, ini nantinya kawan-kawan ini setiap bulannya itu kita ambil dan kita pergunakan sebagai pupuk, dimana pupuk ini kita ambil dari kandang koloni tanpa dipanggung. Hasilnya pupuknya kayak gini. Nah, ini sebagian ada yang pecah, sebagian juga ada yang masih utuh kawan-kawan, semacam itu. Dan koloni ini dulunya kita beri media, yaitu berupa serbuk gergaji kayu kawan-kawan, serbuk kayu, yang dimana hasil dari orang-orang membuat mebel itu menghasilkan serbuk. Nah, serbuk yang lembut yang tidak bisa dipergunakan itu kita pergunakan sebagai media kandang kami. Dan ini setiap bulannya kandang kami atau setiap ketika sudah penuh atau sudah tebal kondisi kotorannya, itu kita panen. Dan kotorannya hasilnya semacam ini kan kawan, pecah dan sebagian ada yang belum. Tak akan tetapi dengan kita beternak kan kawan, beternak domba semacam ini itu menurut kami sangat-sangat mengirit pengeluaran bagi seorang petani Karena apa? Karena dengan beternak semacam ini kita memperoleh pupuk secara gratis kan kawan, secara gratis dan secara mudah kita peroleh dari kandang kita sendiri. Dan itu sangat-sangat mengurangi biaya dalam proses budidaya. Dan di sisi lain juga dengan kita menggunakan pupuk semacam ini, tanah yang kita pergunakan untuk budidaya itu semakin lama semakin baik dan semakin subur kan kawan, semacam itu. Dan ini untuk yang bagian bawah kondisinya semacam ini kan kawan. Nah, agak kecoklat-coklatan kayak gini. Nah, ini ada bekas serbuk kayu. Ini menandakan bahwasannya dulunya adalah medianya adalah serbuk kayu semacam itu. Nah, dengan kita panen pupuk semacam ini itu nantinya akan menekan biaya dalam proses budidaya tanaman budidaya tanaman itu akan menekan biaya sangat banyak sekali kan kawan. Karena ini apa? Karena ini adalah salah satu bahan baku dasar dalam proses pembuatan pupuk organik, yang dimana bahan baku ini sangat penting untuk pondasi dari budidaya tanaman. Jika kan membudidayakan dengan pupuk kayak gini jumlahnya cukup banyak, maka hasil dari budidayanya saya yakin hasilnya akan maksimal. Karena pupuk organik ini memiliki kelebihan, selain dia bisa memperbaiki sifat fisik serta biologi tanah, unsur kimianya selalu tersedia secara terus-menerus. Tapi kelemahannya yaitu adalah slow release. Jadi pupuk ini itu tidak langsung bisa memberikan unsur hara secara cepat, melainkan ini dikeluarkan atau diberikan kepada tanaman itu secara perlahan. Nah, semacam itu kan kawan. Tapi secara perlahan tapi ini kelebihannya awet kan pupuk organik semacam ini awetnya awet lama kan dalam menyediakan unsur hara semacam itu. Dan ini biayanya cukup murah,
ya untuk memperoleh bahan ini dalam proses nantinya kita pergunakan sebagai pupuk. Cukup kita cari rerumputan kan kawan, kita cari rerumputan yang dipergunakan untuk makan domba-dombanya ya, semacam itu. Nah, makan domba-dombanya semacam itu. Nah, nantinya kotorannya kan kawan, kotorannya nah jadinya semacam ini. Baru nanti setelah jadi kayak gini kita olah, kita masukkan ke karung ataupun masukkan ke tong kayak gitu, dilakukan proses namanya fermentasi. Nah, nanti setelah terfermentasi hasilnya ini akan lebih tua dan kondisinya itu tidak panas ya, suhu dari pupuknya itu tidak panas, semacam itu. Suhu dari bahan bakunya ini tidak panas, sehingga nantinya apa, nantinya ketika sudah tidak panas artinya bahan baku ini siap digunakan sebagai pupuk kan kawan. Dan kan bisa lihat ini bermacam-macam tanaman ya, rerumputan, yang dimana dari bermacam-macam tanaman rerumputan itu ya kan kawan, itu bisa menghasilkan unsur hara yang kompleks. Jadi pupuk ini kelebihannya adalah unsur haranya bermacam-macam ya. Beda dengan penggunaan pupuk non organik. Kalau pupuk non organik atau pupuk kimia hanya signifikan hanya spesifik, mohon maaf, hanya spesifik, hanya kandungan N, P, K ataupun yang lain sebagainya. Tapi kalau pupuk organik ini, di setiap pupuk ini ada mengandung berbagai macam kandungan unsur hara, entah N, P, K dan lain sebagainya, yang dimana itu kandungannya tersedia cukup banyak, cukup kompleks. Akan tetapi ketersediaannya itu tidak bisa jumlahnya sebanyak pupuk kimia kan kawan, semacam itu, melainkan tergantung dari bahan baku yang dipergunakannya ya. Kalau kan menggunakan bahan baku yang memiliki kandungan N nya tinggi ya biasanya hasilnya N nya tinggi. Kalau kan bahan baku yang dipergunakan untuk pembuatan pupuk ini mengandung fosfornya tinggi, maka fosfornya tinggi, semacam itu ya, tergantung dari bahan baku. Tapi itu tidak masalah kan kawan, ini sebagai pondasi yang penting kita berikan, kita kasihkan ke tanaman kita pergunakan sebagai pupuk. Nah, itu nantinya akan melengkapi ya unsur hara yang kurang-kurang dalam proses budidaya tanaman kan kawan, semacam itu. Dan ini kan kawan, semisal kan kawan kita berikan secara terus menerus, maka kandungan atau kesuburan dari lahan kawan itu malah semakin membaik ya. Beda dengan pupuk kimia yang notabene kalau semakin lama semakin banyak diberikan, maka kebutuhan akan pupuk kimia itu semakin lama semakin banyak kan jika bertaninya secara konvensional. Kalau kita bertaninya selalu setiap menanam, setiap budidaya kita berikan semacam ini, insya Allah penggunaan pupuk non organik atau pupuk kimia itu bisa ditekan secara perlahan kan kawan, semacam itu. Karena apa? Karena zaman sekarang ini yang kami rasakan sebagai seorang petani, harga pupuk kimia itu harganya cukup mahal. Sedangkan penjualan dari produk-produk atau hasil pertanian itu tidak memperoleh keuntungan yang terlalu signifikan kan. Sehingga kalau dihitung-hitung ya, banyak orang di Indonesia tidak mau bertani itu karena keuntungannya sedikit kan kawan ya. Bahan bakunya mahal, keuntungannya sedikit. Nah, sedangkan untuk mereka berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah yang menjadikan inisiatif kita ya sebagai seorang petani. Selain bertani juga kita beternak sebagai investasi pupuk yang tersedia secara terus-menerus. Dan di sisi lain juga ternaknya juga bisa sebagai dipergunakan untuk tabungan secara bulanan atau sesuai kebutuhan dari kita kan kawan ya. Nah, kayak gini kan kawan ya. Nih.
Dan oh ya kawan-kawan, saya sampaikan bahwasanya kalau kawan-kawan peternak domba ya itu diperlakukan semacam ini, itu kalau untuk kelebihannya bahan bakunya itu pecah ya kawan-kawan, sebanyak yang pecah, dalam artian tidak berbentuk serindel yang kayak gini kan kawan, tidak banyak yang berbentuk semacam ini, melainkan banyak yang pecah dan menjadi remah ya. Itu kelebihan jika kita perlakukan secara koloni tanpa kita panggung. Akan tapi kekurangannya adalah di sini kalau domba itu, kalau kawan-kawan melakukan secara koloni semacam itu, semacam ini, tanpa kawan-kawan sering melakukan pembersihan ya, itu biasanya penyakitnya itu penularannya itu cepat kan. Penyakit yang dihasilkan dari kotorannya itu terhadap dombanya itu cepat ya. Kelemahannya di situ, entah kutu dan lain sebagainya ya, hama maupun penyakit yang menyerang dombanya tersebut itu cukup cepat. Sedangkan kalau di panggung itu dombanya jauh lebih bersih, jauh lebih sehat dan lain sebagainya. Hanya saja kelemahannya kalau di panggung itu kondisinya kotorannya banyak yang kayak gini ya, banyak yang bentuk granul semacam ini. Kalau yang pecah ya jarang, tapi kalau di koloni semacam ini ya bisa pecah semacam ini. Dan yang jelas kan setiap perlakuan domba ya kan kawan, untuk menghasilkan pupuk semacam ini ya diperlakukan dengan biaya yang sesuai dan teknik yang mampu dari kawan-kawan, itu pastinya saya yakin akan menghasilkan bahan baku pupuk yang cukup banyak. Dan di sisi lain juga kawan-kawan dombanya bisa sehat-sehat. Yang terpenting apa? Yang terpenting kawan-kawan selalu perhatikan sisi kelemahan dari peternak domba semacam ini, kawan-kawan perhatikan, dan untuk mencegah terjadinya penyakit ataupun hama yang menyerang domba-dombanya. Tapi alhamdulillah selama ini kita selalu bersihkan, kita selalu pantau, kita selalu perhatikan domba-dombanya. Alhamdulillah kondisinya bagus-bagus dan tahan-tahan ya kawan-kawan terhadap serangan hama penyakit. Dan yang jelas kawan-kawan, kalau domba semacam ini ya, kita peternak semacam ini, dombanya juga harus dimandikan agar biar tidak terserang penyakit maupun kutu-kutu ya yang menyerang domba tersebut. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi mengenai kegiatan kali ini, yaitu pemanenan bahan baku pembuatan pupuk yang menjadikan cikal bakal pupuk itu dipergunakan di lahan budidaya kita kawan-kawan. Oke, jika ada yang bermanfaat silahkan diambil. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.